Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, di pagi yang cerah ini menjelang siang, ya, bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika. Ya. Nah, pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang dari semester 1 ya, yang sempat terpotong oleh kegiatan sekolah, kegiatan PKIS, kemudian terpotong oleh kegiatan PAS. Ya. Kita masih akan belajar bab 3 yang dari semester 1 ya. Ini lanjutan ya, karena materi ini belum Bapak sampaikan ya. Belum tersampaikan karena sempat terpotong oleh kegiatan intern sekolah ya. Jadi materinya ini menggambar kurva fungsi kuadrat ya. Karena kan kemarin materinya sempat terpotong oleh kegiatan. Nah, mungkin kalian mengingat kembali ya, kita mengingat kembali materi-materi yang berkaitan dengan fungsi kuadrat ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu untuk kelancaran dalam belajar kita. Oke, silakan disiapkan oleh Fazil. Isti'dadan Musta'iddan Isti'dadan Musta'iddan Du'aan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Terima kasih buat kita semua. Ayo belajar sepanjang hayat. Ini hadis ya dalam sunnah agama Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya. Nah, ini sebagai motivasi buat kita bahwasanya kewajiban menuntut ilmu itu terus menerus sampai akhir hayat. Ya, jadi wajib buat kita. Kemudian, ini ada quotes buat kita. Bacakan kisah. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, belajar seakan-akan kau akan hidup selamanya. Nah, Maha hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi bahwasanya belajar ini berfungsi untuk kehidupan kita. Ya, selama kita hidup, pembelajaran ini sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, jadi pembelajaran apapun bermakna dan bermanfaat buat kita. Ya, tentang menggambar kurva fungsi kuadrat. Di sini ada pun nilai PPK-nya ya, penguatan peningkatan karakter yang akan kita terapkan, yang akan kita aplikasikan di materi fungsi kuadrat ya. Yaitu pertama kita harus jujur ya. Jujur dalam mengerjakan soal. Kemudian adalah tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, pantang menyerah ya. Pantang menyerah untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, oke, di sini ada materi prasyaratnya ya. Materi prasyarat dalam menggambar kurva fungsi kuadrat. Pertama adalah materi aljabar. Ya. Jadi nanti di sini ada unsur-unsur aljabar yang akan kita pelajari. Kedua, koordinat kartesius. Nah, diingat lagi materi tentang koordinat kartesius. Itu terakhir kalian pelajari di kelas 8. Ya, karena kita akan menggambar di koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga, persamaan kuadrat. Menyambung dengan bab sebelumnya, ya, bab kedua, persamaan kuadrat. Nanti kita akan belajar kembali memfaktorkan. Ya, memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang keempat, operasi hitung bilangan bulan. Ini materi prasyaratnya. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut buat kita. Ya. Oke.
Nah, ini tujuan pembelajarannya. Oke, silakan dibacakan, Farel. Disajikan gambar kurva fungsi kuadrat. Siswa dapat menunjukkan unsur-unsur kurva fungsi kuadrat dengan lengkap dan benar. Oke, Fikri yang kedua. Diketahui rumus suatu fungsi kuadrat, siswa dapat menentukan sumbu simetri fungsi kuadrat dengan benar. Yang ketiga, Faza. Diketahui rumus suatu fungsi kuadrat, siswa dapat menentukan nilai minimum atau nilai maksimum fungsi kuadrat dengan benar. Yang keempat, Hasna. Kehidupan sehari-hari, ya, yang dimana permasalahan ini akan kita pecahkan, akan kita selesaikan dengan konsep kurva fungsi kuadrat. Ya. Nah, perhatikan ada dua buah gambar. Coba, ada yang tahu gambar apa ini? Nah, jembatan. Nah, jembatan. Ini juga jembatan. Nah, ada penopangnya, ya, ada penopangnya. Nah, yang pertama, apa bentuk dari kawat atau besi yang menjadi penghubung dua menara penopang dari jembatan pada gambar nomor 1? Bapak tunjuk Ajis. Bentuknya apa? Yang di gambar nomor 1? Ya. Parabola terbuka ke atas. Oke, betul. Yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Oke, nah di sini kasus yang akan kita pecahkan. Nah, seorang arsitek mendesain dua jenis penopang jembatan. Mendesain berarti membuat, ya. Nah, membuat dua jenis penopang jembatan berbentuk parabola dengan rumus dari kurvanya. Yang A, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 15. Yang B, fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x tambah 12. Gambarkan kurva dari desain penopang jembatan yang dibuat oleh arsitek tersebut. Ada yang masih ingat? Oke, kita ingat lagi tentang unsur-unsur kurva fungsi kuadrat. Nah, di sana ada titik merah, titik warna pink, dan titik warna coklat. Oke. Bapak mau tanya ke Aliza. Titik yang warna merah namanya apa? Titik puncak. Oke, titik puncak maksimum atau minimum? Yang di bawah, yang di sini? Oke, betul. Titik puncak minimum. Ya. Titik puncak atau titik balik minimum. Ya, bagaimana cara mendesain atau menggambar kurva fungsi kuadratnya. Ya, nah, cara menggambarnya adalah dengan kalian menentukan unsur-unsur ini. Ya, kan di pertemuan sebelumnya mah kalian menggambar itu pakai tabel. Ya, nah, pakai tabel. Nah, sekarang kalian menggambarnya dengan cara menentukan unsur-unsur ini. Tentukan titik puncaknya, tentukan titik potong sumbu X, tentukan sumbu simetris, dan tentukan titik potong sumbu Y. Ya, itu yang akan kalian pecahkan bersama-sama kelompok. Ya, nanti Bapak akan membagikan LKPD. Oke, kelompok pertama Alia Diva, Azra, Haida, Ajis. Silakan. Kelompok kedua Adiza, Ania, Sultan, Dapat. Kelompok ketiga Hasna, Caca, Fikri, dan Alam. Ya. Dua kali bisa.
Min B sama dengan min 2 min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Oke. Jadi X minimumnya berapa? X minnya sama dengan min 1. Min 1 itu ada sumbu simetri. Nah, setelah ditambahin tulis X sama dengan min 1 di bawahnya. Oke, ada pertanyaan? Sama jawabannya? Pertama yaitu min 5,0. Nah, letaknya di sok tunjukkan. Nah, terus? Titik kotak sumbu X yang kedua 3,0. Nah, gitu. Terus? Setelah itu apa? Terus sumbu simetrinya ini ada min 1. Nah, terus? Titik puncak minimumnya ada. Oke, jadi kesimpulannya. Oke, ini sudah akan gambarkan. Ini berarti gambar penopang jembatan yang didesain oleh insinyur tersebut. Ya, gambarnya seperti ini, gitu. Parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah? Parabolanya terbuka ke atas. Jadi desain yang pertama seperti ini penopang jembatan. Oke. Oke, nah ini jadi penyelesaian menyelesaikan kasus sehari-hari ya dengan konsep kurva fungsi kuadrat. Nah, ini ada sebuah peluru yang ditembakkan ke atas. Di sini menentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum dan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Itu penyelesaiannya ya, sudah dijelaskan oleh teman kalian. Jadi menggunakan rumus X maksimum dan Y maksimum ya. Yang X maksimum min B per 2A dan Y maksimum yang B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Jadi diketahui waktu maksimumnya adalah ini adalah penyelesaian kasus dengan menggunakan konsep kurva fungsi kuadrat ya, termasuk menggambarnya ya. Menggambar kurva fungsi kuadrat yang didesain oleh insinyur tadi. Oke, nah kesimpulannya, nah jadi fungsi kuadrat itu berguna dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya adalah dalam pembuatan penopang jembatan. Ada yang tahu selain di pembuatan penopang jembatan untuk apa lagi? Untuk roket, apa lagi? Bola, terus ini, apa lagi sebutkan bebas. Penerapan kurva fungsi kuadrat dalam basket. Ya, oke. Nah, itu cara menggambar kurva fungsi. Menentukan nilai minimum atau maksimum rumusnya apa? B kuadrat. Oke, sip. Ya. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menggambar kurva fungsi kuadrat dengan menentukan semua unsur-unsur. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Oke, sip. Nah, ini adalah materi menggambar kurva fungsi kuadrat. Ya, oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah kita bisa memahami materi cara menggambar kurva fungsi kuadrat. Beserta kita dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan konsep kurva fungsi kuadrat. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.